warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Kabair. Sekarang Al-Kabiratus Sabi'ata wal Ishrun, dosa besar yang ke-27. Ya, jadi sekarang yang ke-27, Al-Kabiratus Sabi'a wal Ishrun, dosa besar yang ke-27, Al-Qawatu Al-Mustahsin ala ahlihi, yaitu qawat dengan memanjangkan waw, karena kalau wawunya tidak dipanjangkan artinya beda. Al-qawatu al-mustahsinu ala ahlihi, itu yaitu kalau seandainya tidak pakai ala ahlihi, itu artinya adalah germo atau mucikari, atau bahasa lain lagi apa? Yang gunde. Jadi dia itu orang yang menjadi penyalur atau yang menjadi pengatur kekejian antara laki dan perempuan. Jadi perantara atau pengatur atau penyalur gitu. Penyalur apa ini? Yang menjadikan perbuatan keji antara laki dan perempuan. Semua yang terkait di sini, bahwa yang berbuat keji laki sama perempuan, nah dia ini menjadi sebab semuanya masuk di dalam makna qawat. Menyediakan tempatnya atau perantara, meskipun dalam rangka untuk mendapatkan uangnya, atau membiarkan apapun sebabnya, meskipun dia tidak mendapatkan apapun darinya, tapi dia boleh-boleh saja, tidak apa-apa lah, suka sama suka, masuk semuanya di sini. Itu adalah dosa besar. Nah itu, karena itu masuk di dalamnya adalah orang tua yang melihat anaknya sama laki-laki pergi berduaan dibiarkan, maka itu masuk di dalamnya. Jadi kalau orang tua punya anak laki-laki, bawa atau jemput anak perempuan, atau orang tua punya anak perempuan, anaknya itu pergi ke tempat laki-laki atau didatangi laki-laki, boleh-boleh saja. Mau kemana? Mau rekreasi kemana? Mau, meskipun tidak disangka berbuat keji, sesungguhnya berduaan dengan laki-laki dibiarkan, itu adalah penyebab gitu, perbuatan keji itu akhirnya terjadi.
Nah itu, dan puncaknya adalah germo ya. Germo itu apa? Penyalur ya. Nah, jadi itu puncaknya adalah germo. Nah jadi kalau misalnya ada laki-laki butuh perbuatan keji terus menghubungi ke dia nanti yang bisa mempertemukan gitu ya. Nah maka itu adalah puncaknya. Nah itu, meskipun bukan itu tapi penyedia tempatnya, maka sama saja semua yang terlibat di dalam perbuatan, semua yang masuk di dalam kategori terlibat menjadi sebab dalam perbuatan itu, maka itu masuk di dalam makna al-khawat gitu. Jadi bukan zinanya, bukan pelakunya, tapi dia terlibat gitu, masuk dalam lingkaran orang yang menjadi sebab. Nah sekarang orang tua, jadi sebab apa orang tua? Karena membiarkan gitu. Misalnya itu anaknya berangkat sekolah, berangkat kuliah, anaknya perempuan terus dijemput laki-laki, lo kan mau kuliah, iya tapi dia bukan mahramnya, terus dijemput sama laki-laki terus dibiarkan, maka itu masuk di sini, itu dosa besar. Qala Allah Ta'ala waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, dan wanita penzina tidak boleh dinikahkan kecuali dengan laki-laki penzina atau orang musyrik. Jadi sampai pada tingkatan oleh Allah SWT, oh tidak apa-apa dia dinikah oleh orang musyrik gitu ya. Kenapa? Karena dia meskipun zahirnya Islam, misalnya waktunya sholat, tapi dia zina, itu tidak tabu baginya gitu ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan gitu, dinikahkan dengan orang mukmin laki-laki yang baik. Apa maksudnya? Jangan sampai laki-laki itu dinikahkan dengan wanita seperti itu. Loh ini kan yang berbuat keji gitu. Al-wasail ta'khudhu hukmal ghaya. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Sekarang saya bertanya dulu, wudu hukumnya apa? Wajib. Siapa yang bilang wudu hukumnya wajib? Ayat tidak ada, hadis tidak ada, wudu hukumnya wajib. Gitu. Yang berpemahaman wudu hukumnya wajib itu salah. Coba saya tanya dulu, menjaga keadaan selalu dalam keadaan punya wudu hukumnya apa? Sunnah, ya. Lah kalau gitu wudu hukumnya apa? Wajib. Wajib untuk sarana yang sunnah gitu. Nah, wudu itu adalah hukumnya mengikuti, ya, hukumnya mengikuti. Kalau orang itu wajib sholat, wajib istilahnya waktunya sangat mendesak untuk melakukan sholat wajib, ini Jumatan sudah mau mulai belum punya wudu, maka hukumnya wudu juga sama dengan hukum Jumatan gitu. Mau kemana? Mau pergi, terus barusan sholat duha batal, terus ngapain kau wudu lagi? Menjaga badan supaya selalu dalam keadaan punya wudu, maka hukumnya wudu adalah sunnah. Dan dia batal, terus mau pergi, lu nggak pakai wudu, jelas-jelas keluar suara kedengaran gitu, mau pergi nggak pakai wudu, nggak apa-apa, kan berangkat kerja tidak diperintahkan untuk wudu. Nah itu, jadi mau kerja ke toko nggak pakai wudu, nggak pakai wudu, nggak ada perintahnya. Nah tatkala lagi kok wudu sama-sama ke toko, saya mau menjaga badan saya dalam keadaan punya wudu.
Nah berarti hukumnya wudu ngikuti tujuan. Al wasail ta'khudhu hukmal ghaya, sarana hukumnya mengikuti tujuan. Itu. Nah, biasanya malas kerja. Kenapa kok semangat kerja? Gitu. Wah, ini mau ada tur ke Bali gitu. Terus di sana laki perempuan bebas, bahkan berangkatnya sendiri laki perempuan, terus nah supaya ikut itu kerjanya sendiri haram. Kenapa? Untuk sarana perbuatan yang haram. Nah jadi itu. Nah di sini babnya adalah qawat, tapi dalilnya adalah wanita yang berzina. Itu dosa besar, tidak boleh dinikahkan. Nah loh, sekarang qawat itu adalah yang memberikan fasilitas, dan sarana itu hukumnya mengikuti tujuan. Nah, memberi fasilitas kejahatan besar hukumnya sama dengan yang melakukan kejahatan itu. Nah, jadi judulnya di sini bukan zina. Zina dibahas sendiri lebih awal, termasuk perbuatan kecil, termasuk dosa besar. Tapi di sini qawat al-mustahsin ala ahlihi gitu, yaitu yang memberi sarana perbuatan keji laki perempuan gitu. Al-mustahsin yang membiarkan, menilai tidak apa-apa ala ahlihi pada orang yang berbuat seperti itu gitu. Dalil yang dipakai, dalilnya wanita yang berzina tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena ini perbuatan keji. Karena wanita ini keji. Kenapa? Karena penzina, tidak boleh dinikahkan gitu dengan orang yang beriman yang baik karena kejinya wanita tersebut gitu. Nah terus kalau gitu dinikahkan sama siapa bolehnya? Sama yang semisal dengannya, laki-laki yang penzina atau dengan laki-laki yang musyrik. Nah, terus qawat tadi itu, dia adalah yang memberikan sarana atau yang membiarkan dia jadi kayak gitu, dan hukumnya juga sama dengan itu. Wan Sulaiman ibni Bilal, dan dari Sulaiman ibni Bilal, an Abdullah ibni Yasar al-A'raj, dari Abdullah ibni Yasar al-A'raj. Al-A'raj itu artinya adalah pinjang, dan itu di ahli hadis yang disebut itu bukan dalam rangka merendahkan atau menghinakan, karena itu termasuk kejelekan, tapi kadang-kadang itu menjadi sifat utamanya tatkala dia tidak menjadi jelas kecuali dengan disebutkan. Jadi misalnya begini, dari Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar dari kalangan sahabat ada beberapa loh, di kalangan tabi'in ada beberapa. Ini Abdullah bin Yasar yang mana? Al-A'raj. Nah itu yang pincang. Nah itu jadi menyebutkan cacat itu aslinya adalah aib, tapi kalau cacat itu disebut untuk sesuatu yang menunjukkan identitas supaya menjadi jelas, maka itu tidak apa-apa. Haddatsana Salim ibnu Abdillah, kata Abdullah ibnu Yasar itu telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Abdillah an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan diancam tidak masuk surga, termasuk dosa besar yang disebutkan oleh ulama apabila diancam tidak masuk surga, atau sebaliknya diancam dengan neraka. Itu satu nomor ya. Jadi ulama ahlu sunnah dengan dalil-dalil yang ada menyimpulkan dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu yang disebutkan 5 hal. Yang pertama, apabila di dunia ini ada hukuman fisiknya. Mencuri dipotong tangan, itu hukuman fisik. Maksudnya hukuman fisik di dalam Quran dan Sunnah itu. Yang membunuh dibunuh, yang berzina dirajam, kalau belum pernah nikah dicambuk 100. Itu semua hukuman fisik yang ada hadnya, yang ada hukuman fisiknya, itu adalah dosa besar. Itu satu. Yang kedua,
yang disebutkan di dalam Quran maupun Sunnah kufur atau syirik gitu, meskipun asghar itu dosa besar. Kufur atau asghar itu nggak membatalkan iman. Riya itu syirik asghar gitu. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah secara umum syirkun asghar. Ya, tapi yang disebutkan kufur atau syirik itu adalah dosa besar. Bahkan secara umum dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa besar yang bukan syirik. Nah itu. Yang ketiga, apabila dilaknat pelakunya atau dimurkai oleh Allah. Misalnya begini, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari sini, sungguh kamu terkutuk. Nah itu berarti dilaknat, dimurkai dan yang semakna. Atau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Nah itu, Allah murka kepadanya, Allah melaknat kepadanya. Nah itu berarti dosa yang menyebabkan dimurkai, dilaknat itu berarti dosa besar. Kembali, yang pertama ada hukuman fisiknya, ada hadnya. Yang kedua disebutkan kufur atau syirik meskipun kufurun asghar, syirkun asghar itu. Dan banyak kufur atau syirik yang tidak pakai disebutkan asghar. Nah, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Nah itu, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Jampi-jampi, jimat-jimat, guna-guna itu syirik. Dan pembahasan ini ada syirik kecil, ada syirik besar, semuanya dosa besar. Ya, jadi ada had, yang kedua ada, ini direkam ya pakai jarinya telunjuk naik ya. Ada hadnya, yang kedua disebutkan kufur atau syirik, yang ketiga tadi apa? Diancam dengan laknat atau dimurkai oleh Allah SWT atau yang semisal, gitu ya. Dan yang keempat, apabila ditunjukkan hukumannya neraka atau tidak dikatakan tidak masuk surga, berarti itu adalah amalan dosa besar. Dan yang kelima, apabila disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu dosa besar, dikatakan itu dosa besar, gitu. Misalnya begini, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar termasuk yang paling besar? Dosa besar termasuk yang paling besar, maksudnya termasuk dosa-dosa yang paling besar. Berarti ada dosa besar yang lebih rendah daripada ini, dan juga dosa besar ini akbaru al-kabair, termasuk akbaru al-kabair, sebesar-besar dosa yang paling, termasuk menunjukkan tidak satu. Udah gitu disebutkan yang paling besar, berarti tingkatan di antara yang besar-besar. Nah berarti yang paling atas itu sendiri tidak satu, dan dari satu ini sendiri ada macam-macamnya. Terus ada dosa besar yang tingkatannya masih di bawahnya. Nah lalu Rasulullah SAW tatkala mengatakan gitu, qalu bala, iya wahai Rasulullah, kita perlu tahu di antara dosa-dosa besar tingkatannya yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, syirik. Setelah itu diantaranya lagi durhaka kepada kedua orang tua. Terus Rasulullah SAW waktu itu dalam keadaan bersandar. Setelah itu duduknya jadi tegak, lalu mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar adalah qauluz zur. Ya. Jadi ucapan dusta yang menjadikan orang lain dihukum atau menjadikan hak orang lain jadi kena dia atau yang semisal. Dan yang paling utama itu adalah di kehakiman, ya. Jadi saksi palsu dan semisalnya itu. Nah, itu saksi palsu ada ayatnya bahwa dia dihukum fisik. Tidak ada. Ya, dipotong tangan, dirajam, enggak ada. Nah, terus diancam masuk neraka, di hadis ini juga ndak. Ya. Dikutuk oleh Allah, dimurkai juga ndak. Lah, kok masuk dalam dosa syirik juga ndak.
kufur ya. Lah kok dikatakan dosa besar? Dikatakan oleh Rasulullah itu dosa yang paling besar. Jadi kalau dikatakan itu dosa besar, ya sudah pasti kita tinggal ikut itu dosa besar. Rasulullah SAW lah yang mengatakan itu dosa besar. Nah, sekarang kita kembali ke kitab kita. Salatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan diancam tidak masuk surga. Meskipun ulama Ahlus Sunnah menjelaskan tidak masuk surga di sini tidak berarti selama-lamanya. Kenapa? Karena kesimpulan dari ayat-ayat yang dikumpulkan, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama, yang di neraka selama-lamanya itu yang imannya batal atau yang dari awal tidak beriman. Kesimpulannya yang tidak punya iman itu yang di neraka selama-lamanya, dan siapapun yang di neraka membawa iman maka menjadikan dia tidak kekal di neraka. Bahkan terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu punya iman sekecil dzarrah, walam ya'mal khairan qad, punya iman sekecil biji sawi dan tidak pernah mengamalkan kebaikan apapun. Itu masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Nah, salatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan diancam tidak masuk surga. Al-aqul li walidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad dayyuth, dan dayyuth. Dayyuth itu adalah nama lain daripada al-qawad. Itu apa dayyuth? Yaitu yang membiarkan atau yang menjadi perantara laki perempuan berbuat keji. Nah itu, dan itu macam-macam, termasuk salah satu bab sendiri adalah al-muhallil wal muhallalah. Gitu. Laki-laki yang menghalalkan di sini zahirnya adalah tidak berbuat dosa, tapi niatnya adalah untuk menghalalkan suami istri yang telah cerai 3 hari, terus dia nikah, terus nanti dia cerai supaya bisa kembali ke istri lamanya. Itu istilahnya adalah al-muhallil gitu. Dan kalau perempuan muhallilah, atau yang lebih sering muhallalah gitu. Nah, laki-laki yang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali, terus bekas suaminya kepingin balik lagi, kelihatannya masih perhatian dengan Islam dia, ya. Dibandingkan dengan orang sekarang, di hadis itu masih banyak, di hadis itu masih sangat cukup perhatian terhadap Islam. Kenapa? Karena dia telah mencerai istrinya 3 kali, dia kepingin balik, istrinya mau, tapi dia tidak mau balik. Kenapa? Di dalam Islam kalau sudah dicerai 3 kali tidak boleh kembali lagi, kan gitu ya. Nah, seolah-olah dia nurut masihan dengan ajaran Islam, tapi sayangnya cara yang ditempuh itu tidak benar. Apa itu? Orang laki-laki lain disuruh menikahi, kamu mau nikah dengan itu? Waduh, enggak ini. Loh, sebulan aja, setelah itu nanti ceraikan supaya saya bisa balik. Oh iya kalau gitu. Jadi itu. Itu namanya muhallil, dan yang dihalal laki-laki namanya muhallal, yang dijadikan dihalalkan itu. Dan kalau perempuan muhallilah, dan yang sudah dicerai 3 kali namanya muhallalah gitu. Nah, dan itu termasuk dosa besar siapapun yang terlibat. Nah itu. Nah di sini ya, salah satu la yadkhulunal jannah al-aqul li walidayhi wat tayyuth, dan yang membiarkan laki-laki dan perempuan berbuat keji atau yang menjadi sarana gitu masuk di dalamnya, itu adalah muhallil atau muhallal atau muhallilah atau muhallalah tadi itu ya. Nah, dan itu yang masuk di dalam bab kita ini adalah dayyuth ini, yaitu al-qawad, yang menjadi
perantara atau yang membiarkan atau yang menjadi sebab perempuan berbuat keji. Wa rajulatun nisa. Wa rajulatun isnaduhu sahih. di sini rajulatun nisa itu apa? Yaitu dan nanti juga ada babnya tersendiri, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki, wanita yang menjadikan dirinya itu seperti laki-laki, gitu. Diancam tidak masuk surga, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, dayus adalah perantara atau semua yang menjadikan sebab, bahkan sekedar membolehkan, membiarkan dengan kerelaannya, membiarkan laki-laki perempuan berbuat keji. Nah, dan yang ketiga adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Isnadu sahihun lakin ba'duhum yaqulu an abihi an Amr marfu'an. Nah, faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahisha, maka siapa yang punya zon, punya anggapan gitu, wah bisa-bisa itu nanti akhirnya berbuat yang tidak baik, gitu. Misalnya begini, anaknya perempuan mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, dijemput sama laki-laki, baik naik mobil maupun naik motor, ya terus wah itu akan jadi sebab yang tidak baik dalam urusan laki perempuan. Wa yataghafala limahabbatihi fiha, lalu dia biarkan. Kenapa? Ya karena senang dengan anaknya, maka jangan diganggu kesenangan anak. Nah bisa gitu. Karena cintanya kepada anak, yo kalau dicegah yo marah, terus nanti dia jadi tidak senang, akhirnya dibiarkan. Loh, kamu sudah berpemahaman bahwa itu akan jadi sebab yang tidak baik dalam bab laki perempuan. Terus gara-gara senengmu kepada anakmu, kamu gitu, tidak mau menjadikan anakmu nggak enak. Bapak itu misalnya gitu, atau kakaknya kakak itu gak ngenak-ngenaki orang, misalnya gitu. Ngapain kok mencegah kesenangan orang, atau ngapain kok menjadi, intinya pokoknya apapun, apalagi senangnya itu senang dalam perbuatan keji. Senangnya dalam perbuatan keji itu, kalau tadi itu kan dibiarkan. Kenapa? Kalau nanti saya halang-halangi, nanti anaknya jadi marah, gitu ya. Nah, dan dia karena senangnya dengan anaknya, wis tidak apa-apa lah. Nah, seandainya dia nggak seberapa senang dengan anak, ya gitu, nggak boleh itu, nggak benar itu. Oh, nanti anaknya lah jadi sakit, ini biarin, misalnya gitu ya. Nah itu karena senangnya dengan anaknya terus dibiarkan. Anaknya laki-laki jemput anak perempuan, karena senangnya dengan anak laki, dia nggak senang dengan anak perempuan, tapi dia dibiarkan. Kenapa? Karena dia senang dengan anaknya yang laki-laki. Sama saja, mau anakmu laki-laki, mau anakmu perempuan, gitu, kamu biarkan kayak gitu, itu hukumnya sama. Nah itu, faman kana yadhunnu bi ahlihil fahisha, siapa yang punya pikiran gitu bahwa anaknya, saudaranya, keluarganya gitu nanti wah bisa-bisa terjerumus dalam perbuatan keji, wa yataghafal, lalu dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Limahabbatihi fiha, karena ada kedekatan dengannya, karena kesenangannya itu. Au li'anna laha alaihi dainun wa huwa ajiz. Coba sampai Syekh Imam Madzhabi mengatakan dibiarkan. Kenapa? Karena wah aku punya hutang dia, nah nggak bisa bayar, ya udah dibiarkan. Nah itu, misalnya begini, tetangganya terus gampangannya akhirnya ngajak
anaknya atau anaknya perempuan atau saudarinya atau bahkan orang lain, terus dibiarkan, oh itu tetangga bawa itu perempuan ke dalam rumahnya, wah saya nggak berani ngomong, saya punya utang dia, nah nggak bisa bayar, gitu. Saya nasihati, bisa-bisa saya langsung ditagih, nggak dikasih waktu saya. Nah gitu. Au sodakin fakilin, atau karena gitu, karena mahar yang berat dia tidak bisa bayar, akhirnya istrinya itu dipanggil orang, dibiarkan, dipanggil orang laki-laki dia. Aulahu atfalun sighar, atau karena punya anak kecil, tarfa'uhu ilal qadhi wa tatlubuhu bi fardihim, ini dilaporkan ke hakim gitu, lalu dia dituntut untuk menebus atau untuk membayar apa gitu, fahuwa duna man yu'arris 'alaiha, aulahu fahuwa duna man yu'arris 'alaiha wala khaira fi man wa fahuwa duna man yu'arris 'alaiha. Ini kelanjutannya itu, dan dia apa namanya, umurnya lebih rendah untuk menikahinya gitu. Intinya adalah itu contoh-contoh semuanya. Wala khaira fi man la khairata lahu, maka tidak ada baiknya orang yang tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan keji, apalagi kepada keluarganya. Nah jadi itu, jadi yang lebih parah itu adalah itu kekejian terjadi pada keluarganya terus dibiarkan apapun sebabnya gitu. La khaira fi man la khairata lahu, tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat kecemburuan atas perbuatan keji yang dilakukan oleh keluarganya. Nah jadi intinya bahwa membiarkan perbuatan keji apalagi pada keluarganya, anaknya berbuat keji gitu, karena apapun sebabnya dibiarkan, apalagi istrinya gitu, istrinya berbuat keji dibiarkan, wah maka itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Lalu saya nggak ikut berbuat, kamu nggak ikut berbuat, kamu biarkan, sesungguhnya itu adalah dosa besar.